Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Pak minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, coba perhatikan di sekitar kalian, mungkin ada sampah yang berserakan, tolong dipilih dan dimasukkan ke tempat sampah. Ketua kelas, tolong tulis nama teman-teman yang tidak hadir dan kasih ke Pak. Siap, Pak. Baik, jadi materi pokok kita pada hari ini adalah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak sekalian diharapkan dapat mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Anak-anak sekalian juga diharapkan dapat terampil mengelola realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri di dalam pergaulan sosial di masyarakat, serta mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, peduli sosial, dan gotong royong. Baik, kita lihat yang pertama, individu dalam sosiologi antara identitas diri dan identitas sosial. Mungkin kalian pernah mendengar kata individu. Di sini Pak akan menjelaskan sedikit. Jadi individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata individuum yang artinya tidak terbagi. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu diartikan sebagai orang perorangan, pribadi orang dalam hal ini terpisah dari yang lain. Seorang individu yang terpisah dari individu lain tentu memiliki identitas diri. Itulah ciri-ciri yang melekat pada individu. Misalnya, seorang terlahir sebagai laki-laki maupun perempuan. Nah, itulah identitas diri dari seorang tersebut. Para ahli psikolog menjelaskan bahwa identitas diri atau identitas personal dapat meliputi sifat-sifat personalitas, ciri fisik biologis, dan gaya interpersonal. Dalam kajian sosiologi, identitas diri seorang tidak menjadi perhatian utamanya. Sosiologi lebih memperhatikan identitas sosial dari seorang individu. Artinya bahwa sosiologi lebih fokus pada keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Dalam konteks sosiologi, individu merupakan subjek yang melakukan tindakan. Subjek yang mempunyai pikiran, kehendak, memberikan makna, dan menilai atau memberikan tafsir terhadap peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dari hal ini, individu dapat dikenal dalam masyarakat sebagai orang yang berciri-ciri atau beridentitas tertentu. Nah, itulah yang disebut identitas sosial. Talcott Person menjelaskan bahwa tindakan individu dan kelompok dipengaruhi oleh 3 sistem, yaitu yang pertama, sistem sosial, dalam hal ini status dan peran. Yang kedua, sistem budaya, nilai dan norma. Dan yang ketiga, sistem atau tipe kepribadian masing-masing individu. Berdasarkan 3 hal di atas, disimpulkan bahwa manusia sebagai individu tak dapat dipisahkan dari kelompok atau masyarakatnya. Dengan kata lain, individu dalam sosiologi merupakan manusia dalam konteks hubungannya dengan manusia lain. Yang berikut, individu dan kelompok. Nah, hampir setiap tindakan manusia diperoleh melalui belajar. Bahkan beberapa tindakan
instinktip manusia akhirnya menjadi perilaku yang dipelajari. Keadaan demikian menjadikan manusia harus menjalin hubungan dengan manusia lain. Maka lahirlah kelompok-kelompok sosial, baik kelompok yang terorganisir, kelompok formal maupun kelompok yang tidak terorganisir. Keanggotaan kelompok pun bermacam-macam. Ada yang 2 orang, ada yang lebih dari 2 orang, bahkan puluhan dan ratusan. Berikut ini alasan mengapa individu membentuk kelompok, yaitu yang pertama, karena mereka berada pada suatu wilayah yang sama. Misalnya dalam suatu RT, RW, dusun, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena memiliki keturunan yang sama. Nah, ini seperti di dalam keluarga kita, karena kita mempunyai keturunan yang sama. Yang ketiga, karena memiliki kepentingan, minat, dan tujuan yang sama. Nah, dalam hal ini seperti kelompok kerja, asosiasi pedagang kaki lima, persatuan wartawan, ikatan dokter, dan lain sebagainya. Nah, kelompok-kelompok tersebut, apapun jenisnya, terbentuk karena adanya jaringan atau interaksi sosial dari individu-individu yang menjadi anggotanya. Yang berikut, tindakan, interaksi, dan hubungan sosial. Yang pertama, apa itu interaksi sosial? Nah, kata interaksi berasal dari inter yang artinya antar dan aksi yang artinya tindakan. Berarti interaksi artinya antar tindakan. Sedangkan kata sosial berasal dari sosius yang artinya teman atau kawan, yaitu hubungan antar manusia. Kalian tentu sudah memahami apa yang disebut dengan tindakan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, bahwa tindakan sosial merupakan perilaku yang didorong oleh semua perilaku dapat disebut tindakan sosial. Perilaku merupakan tindakan etika diberi makna tertentu dan merupakan tindakan sosial ketika diorientasikan kepada pihak lain. Yang berikut, definisi sosiologi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan tindakan timbal balik yang sifatnya dinamis di antara para warga masyarakat yang bersifat mempengaruhi dan dapat berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, proses berlangsungnya interaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada 2 orang atau lebih. Yang kedua, terjadinya kontak sosial atau hubungan sosial. Yang ketiga, terjadinya komunikasi sosial. Yang keempat, terjadi reaksi atas aksi komunikasi. Yang kelima, terjadinya tindakan yang bersifat timbal balik, yang dinamik dan saling mempengaruhi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi. Mengapa terjadi proses saling mempengaruhi? Karena sebagaimana dikutip dari Max Weber, tindakan sosial merupakan bagian terpenting dari terjadinya interaksi sosial yang dilakukan dengan makna, bisa juga motif atau dorongan tertentu. Kontak adalah hubungan yang terjadi di antara 2 kelompok. Kontak adalah hubungan yang terjadi di antara 2 individu atau kelompok. Kontak juga dapat berupa kontak fisik, misalnya 2 orang bersenggolan atau bersentuhan. Dapat juga non fisik, misalnya tatapan mata di antara 2 orang yang saling bertemu. Sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain menggunakan simbol-simbol. Proses komunikasi dinyatakan berhasil
apabila simbol-simbol yang digunakan dipahami bersama oleh pihak-pihak yang terlibat, baik komunikator atau orang yang memberikan pesan maupun komunikan atau pihak yang menerima pesan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong terjadinya suatu interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi. Nah, imitasi ini merupakan tindakan meniru pihak lain. Dalam hal ini tindakan atau penampilan. Misalnya kalian menonton di televisi gaya rambut seorang yang kalian idolakan dan kalian mengikuti gaya rambutnya. Nah, itulah yang disebut imitasi. Yang berikut identifikasi. Identifikasi juga merupakan proses meniru, tetapi dia berbeda dengan imitasi. Peniruan imitasi tidak diikuti dengan pemberian makna yang dalam terhadap hal-hal yang ditiru, tetapi pada identifikasi diikuti dengan pemberian makna. Yang ketiga, sugesti. Nah, sugesti ini merupakan pengaruh yang diterima oleh seorang secara emosional dari pihak lain. Misalnya pengaruh dari orang pandai seperti dukun. Nah, apabila pengaruh tersebut diterima oleh seorang berdasarkan pertimbangan rasional, maka disebut motivasi. Yang berikut, simpati. Simpati merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan diri dalam keadaan pihak lain. Misalnya, seorang merasa simpati kepada temannya yang mengalami musibah. Yang berikut, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini mempunyai dua sifat, yaitu yang pertama, sifat asosiatif, dan yang kedua adalah sifat disosiatif. Interaksi asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang menguatkan ikatan sosial. Jadi, interaksi asosiatif ini bersifat mendekatkan atau positif. Sedangkan interaksi disosiatif merupakan bentuk interaksi yang merusak ikatan sosial. Berarti sifat dari bentuk interaksi disosiatif ini bersifatnya menjauhkan atau negatif. Interaksi sosial asosiatif ini meliputi berbagai bentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi. Sedangkan interaksi disosiatif meliputi bentuk-bentuk seperti persaingan atau kompetisi, pertikaian atau konflik, dan kontroversi. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang belum dimengerti. Pada kesempatan ini Pak persilakan untuk bertanya. Pas, Pak. Oke, jadi baik, Pak akan mengambil kesimpulan sedikit mengenai materi kita, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Jadi harus membutuhkan satu sama lain. Oke, baik. Sekarang Pak akan berikan kalian tugas, soalnya ada di dalam buku halaman 65 dan akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pak juga berharap setelah kalian pulang ke rumah tolong belajar ya. Siap, Pak. Baik, jadi materi kita pada pertemuan berikutnya adalah status dan peran dalam interaksi sosial. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, Pak minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa penutup. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan. Pagi. Selamat pagi, Pak.